Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini dari kelompok 1 ingin membacakan makalah dengan judul materi makna, tujuan dan fungsi filsafat. Dan di sini beranggotakan Maudina Fitriana, terus Ode Devi, dan saya sendiri Abdullah Ferianto. Pertama akan dibacakan oleh Ode Devi Putriana. Kepadanya persilakan. Pada poin pertama ada pengertian filsafat dakwah. Menurut istilah, filsafat adalah ilmu istimewa yang menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah termaksud di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang juga diambil dari bahasa Yunani filosofia. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kebijaksanaan, sehingga arti harfiahnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya dalam bahasa Indonesia. Seorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Selanjutnya ada dakwah. Dakwah adalah perintah mengadakan seruan kepada sesama manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Menurut Sambas, filsafat dakwah merupakan relasi dan aktualisasi imani manusia dengan agama Islam, Allah dan alam, lingkungan dan dunia. Filsafat dakwah sendiri menurut Sulistianto menyatakan bahwa filsafat dakwah adalah cabang dari filsafat Islam yang secara khusus membicarakan diskursus dakwah dari sudut pandang filosofis Islam, yakni membicarakan hakikat dakwah dan tujuan dakwah, epistemologi dan aksiologi dakwah. Selanjutnya ada tujuan filsafat dakwah yang akan disampaikan oleh Maudina. Yang kedua ada tujuan filsafat dakwah. Nah, tujuan filsafat dakwah adalah dapat memberikan pemahaman yang bersifat universal tentang suatu unit ajaran Islam secara mendalam, mendasar dan radikal sampai ke akar-akarnya, sehingga akhirnya dapat membawa kepada kebenaran yang hakiki. Kebenaran hakiki tersebut terimplementasikan dalam sikap kesehariannya sebagai seorang Islam. Nah, adapun tujuan khusus dari mempelajari filsafat dakwah menurut Abdul Basit adalah yang pertama, mahasiswa memahami bahwa Islam adalah agama yang harus ditransformasikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, mahasiswa atau dai mampu menjelaskan tentang dakwah Islam sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Yang ketiga, mahasiswa atau dai dapat memanfaatkan semaksimal mungkin akal yang diberikan oleh Allah dalam mengembangkan dakwah Islam. Yang keempat, mahasiswa atau dai dapat memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dakwah merupakan fenomena sosial yang dapat diteliti dan dianalisis menjadi teori-teori dakwah yang dapat digunakan dalam pengembangan keilmuan dakwah. Nah, poin terakhir ada fungsi filsafat yang akan dibawakan oleh Abdul Afif Haryanto. Ya, saya akan meneruskan. Yaitu yang terakhir adalah fungsi filsafat. Filsafat dapat memenuhi harapan-harapan manusia. Itulah fungsinya. Sebagaimana disebutkan bahwa manusia telah memiliki kodrat berpikir, maka cara berpikir manusia mengalami perubahan dari suatu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Pada sisi lain, kemajuan-kemajuan menakjubkan yang dicapaikan oleh iptek menjadikan manusia resah dan menghadapi problema hidup yang akut, sebab spiritual dan moral. Dari sinilah kemudian pengetahuan tidak menyatu dengan nilai. Menghadapi kenyataan tersebut, filsafat bertugas untuk meluruskan kembali tujuan sains dan teknologi yang terserabut dari akar metafisisnya. Maka dari itu, filsafat akan memaknai kembali landasan sains dan teknologi, baik dari tataran epistemologi, ontologi, maupun aksiologi. Jika hal ini tidak dilakukan, bisa dipastikan manusia akan kehilangan tujuan, arah, makna, dan kemerdekaannya. Oleh karena itu,
filsafat harus merumuskan kembali muatan moral dan nilai bagi landasan bangunan sains modern. Terima kasih. Mungkin dilanjut pertanyaan dan jawaban. Eh, Saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina Lu'ul Hamidah yang bernim belakang 075. Pertanyaannya adalah apa hubungan pemikiran dakwah dengan filsafat? Jawaban dari saya, hubungan pemikiran dakwah dan filsafat dakwah sangat erat sekali kaitannya karena pemikiran filsafat dakwah harus memiliki landasan yang kuat untuk bisa ditransformasikan dan ditransmisikan dalam bentuk suatu format yang konstruktif kepada manusia sebagai objek vital dalam berdakwah. Peran filsafat dalam dakwah juga sangat penting, salah satunya memberikan landasan dan sekaligus menggerakkan proses dakwah Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah secara objektif. Yang kedua ada pertanyaan dari Gina Rahmani, NIM belakang 101. Apakah filsafat dan tasawuf itu sama? Dan apa pentingnya filsafat? Nah, jawabannya filsafat dan tasawuf itu berbeda. Dan filsafat itu sangat penting karena filsafat membuka wawasan lebih luas, berpikir secara rasional, dan punya konsep dalam berpikir objektif. Dan selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yaitu pertanyaan dari Muhammad Zidan, NIM belakang 106. Pertanyaannya adalah, apa manfaat mempelajari ilmu filsafat? Jawabannya, tujuan filsafat dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu manusia menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Yang ketiga, dengan menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. Mungkin hanya itu yang bisa, mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.